pernikahan nggak lantas membuat kita mati potensi kita, mati kecerdasan kita, enggak. Justru pernikahan membuat kita melejitkan seluruh potensi-potensi yang ada untuk saling menghebatkan. Judul pada hari ini itu menjemput ridho Allah lewat ikatan suci ya. Jadi kita mau bicara tentang uh, kenapa sih Islam menyuruh kita menikah dan nanti dalam pernikahan yang diinginkan oleh Islam itu seperti apa sih gitu. Jadi akan bahas sedikit saja secara global untuk memberikan gambaran. Di sini sebagian besar teman-teman belum menikah, ada para santri-santri yang memang saat ini lagi fokus untuk belajar. Jadi informasi ini anggap saja sebagai ilmu bekal nanti kalau udah selesai dari pesantren, kemudian melanjutkan kehidupan, atau bagi teman-teman yang sudah menikah, nanti bisa memberikan nasihat untuk anak-anaknya atau untuk sahabat-sahabatnya gitu, dan merefleksikan sendiri tentang apa yang sudah terjadi pada diri kita. Membahas mengenai pernikahan dalam Islam, Islam ini luar biasa ya teman-teman, masya Allah, semuanya diatur. Ada yang namanya Al-Quran yang menyampaikan wahyu Allah, firman Allah yang disampaikan secara global. Nanti perinciannya beberapa di antaranya ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak bisa lepas dari Quran dan Sunnah atau Quran dari hadis-hadis Nabi karena Quran membahas secara global, sementara hadis-hadis Nabi nanti membahas beberapa perincian-perinciannya. Membahas mengenai menikah, Islam mengaturnya atau menganjurkannya dalam Quran maupun Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk hari ini nanti mau cerita beberapa kisah bagaimana ketika para sahabat mempersiapkan pernikahan, tapi ternyata sudah mau melamar tapi ditolak, bagaimana sikapnya, itu juga kita bisa belajar dari kisah para sahabat yang uh, yang bersikap dengan baik dan benar. Nah, membahas mengenai anjuran pernikahan ini, masya Allah teman-teman semua, kita tahu bahwa Islam, ya, agama Islam ini menganjurkan untuk menikah. Jadi nggak ada tuh yang namanya ada Uma sempat lihat beberapa video di sosial media ketika ada orang melakukan social experiments ya. Jadi nanya gitu kepada orang-orang di jalan. Bagaimana pendapatmu tentang pernikahan? Kemudian mereka mengatakan, aku nggak percaya pada pernikahan. Aku nggak menganjurkan untuk menikah gitu. Mungkin beberapa orang itu punya luka gitu. Tapi tidak lantas kemudian mengatakan bahwa tidak usah menikah. Karena ini bertentangan dengan anjuran di dalam Islam. Di dalam Islam ini kita disuruh menikah gitu. Coba kita lihat contohnya beberapa dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 38 itu ada doa. Doanya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Robku berikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Gimana bisa punya anak yang baik kalau tanpa menikah? Juga ada beberapa wacana tentang child free, nggak mau punya anak. Nah ini juga bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi dalam surah Ali Imran 38, berikanlah aku ya Allah seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Ini salah satu bukti bahwa gimana bisa punya anak kalau belum menikah gitu ya. Jadi menikah termasuk anjuran. Termasuk juga doanya Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya 89. Ini doa yang disebutkan untuk teman-teman yang belum punya anak, belum dapat jodoh, atau hidup sendirian. Baca doa ini. Dalam surah Al-Anbiya 89, doanya berbunyi, ini doa Nabi Zakaria, yang pada saat itu belum punya anak. Doanya adalah, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Dan engkaulah waris yang paling baik. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya sendirian, belum punya anak, belum punya keluarga, belum punya apa, belum punya suami gitu ya, atau belum punya pasangan, baca doa ini banyak-banyak. Al-Anbiya 89. Rabbi la tadzarni faradan wa anta khairul warithin. Janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Dari doa ini kita lihat bahwa Islam menganjurkan kita untuk berpasangan. Atau dalam surah An-Nur ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang artinya, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah, ya, dan seterusnya. Jadi diminta untuk memiliki pasangan. Kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Jadi jangan takut menikah karena nggak punya uang. Allah akan selama kita punya kesungguhan, selama kita punya keyakinan, selama bekerja keras, maka Allah akan bantu insya Allah. Berikutnya teman-teman semua,
Apa kata Rasulullah SAW? Jika seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Jadi nilainya itu separuh agama. Oleh karena itu hendaklah dia bertakwa di sisa yang lain, ya, di separuhnya yang tersisa itu. Kemudian juga Rasulullah SAW ingatkan, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya dia akan masuk surga. Apa itu? Ini yang sangat susah dalam kehidupan kita. Allah menyuruh kita menjaga dua hal. Nasihat untuk umat dan nasihat untuk kita semua. Pertama, jagalah apa yang di antara kedua dagunya, apa di antara tulang dagunya atau mulutnya. Jagalah lisannya. Ini susah nih. Kalau mau masuk surga, kata Rasulullah, jaga mulutnya nih. Karena lisan ini, lidah tak bertulang ini banyak mengeluarkan kata-kata sebelum difikirkan. Sehingga banyak dosa di sini. Banyak orang masuk ke dalam neraka Allah karena dosa lisan. Bicara nggak dipikirin dulu apa dampaknya. Ada namimah, ada adu domba, ada dusta, ada fitnah, ada kata-kata keji, kata-kata kotor. Semuanya dosanya ada di sini. Menurut kita ringan, tapi ternyata menurut orang berat. Kita mengucapkan satu kata yang menurut orang itu menyakitkan buat dia, itu yang membuat kita akhirnya masuk ke nerakanya Allah. Jadi kata Rasulullah, kalau mau masuk surga juga dua lubang. Lubang apa? Lubang mulut sama lubang kemaluan. Ya, lubang mulut sama lubang yang berada di antara kedua kakinya, ya ini lubang kemaluan. Bagaimana cara menjaga lubang kemaluan itu di saat usianya nanti? Ya, adalah dengan pernikahan. Gitu teman-teman semua. Nanti Uma akan bahas dalam menikah itu ada yang namanya sekufu ya, setara. Kalau orang Jawa tuh sering bilang pilih bibit bebek bobotnya gitu. Lihat gimana orangnya, keturunannya dari keturunan seperti apa gitu. Nah, atau mungkin kita mengenalnya dalam bahasa Islam itu kufu ya, sekufu, setara dalam berbagai macam hal. Setara dalam agama, setara dalam pendidikan, setara dalam ekonomi. Itu lebih memudahkan pernikahan dibanding kalau terlalu jauh. Boleh nggak terlalu jauh eh, dalam umur? Umurnya terlalu jomplang, boleh nggak? Boleh. Kayak Nabi Muhammad sama Siti Khadijah, beda 15 tahun, tapi butuh penyesuaian. Kalau penyesuaiannya berhasil, ya Alhamdulillah. Kalau penyesuaiannya nggak berhasil, jadi sulit. Boleh nggak sama menikah? Nggak setara pendidikannya? Ya boleh aja, tapi penyesuaiannya lebih sulit dibandingkan ketika kalian setara dalam pendidikan. Boleh nggak setara dalam ekonomi? Saya dari kalangan atas banget, dia dari kalangan yang fakir banget gitu. Ya boleh-boleh aja kalau bisa menyesuaikan gitu. Tapi akan lebih susah, akan lebih mudah kalau yang setara. Makanya dianjurkan untuk memilih yang setara supaya penyesuaiannya nggak terlalu sulit gitu. Baik, sekarang kita bahas dulu tujuan pernikahan sampai nanti terakhir Uma akan bahas mengenai nanti ketika dalam pernikahan ada yang namanya manfaat dari sekufu itu. Nanti akan ada saling tolong menolong di dalamnya. Jadi kalau nggak sekufu agak sulit, agak butuh struggle, agak butuh penyesuaian. Boleh nggak menikah? Aku penghafal Quran 30 juz. Sementara dia nggak sama sekali baca Quran. Boleh nggak? Boleh aja, tapi susah sekali penyesuaiannya. Di mana orang yang ngafalin Quran itu tiap hari itu wajib untuk murojaah. Wajib hafalan kita tuh didengerin sama orang lain. Gimana kita menikah sama orang yang bahkan dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa ngedengerin bacaan kita, boleh nggak? Boleh. Mungkin dia jadi gurunya untuk yang lain, boleh aja. Tapi butuh penyesuaian gitu. Tentu afdol kalau sama-sama punya ketertarikan yang sama dalam khususnya dalam bidang Quran ya, untuk jadi partner murojaah misalnya. Baik, sekarang kita bahas mengenai tujuan pernikahan di dalam Islam itu apa sih? Kenapa sih Islam nyuruh-nyuruh kita nikah itu termasuk bagian sunnah itu kenapa sih? Karena yang pertama, nikah itu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang dasar. Menikah itu fitrahnya manusia. Jalan untuk memenuhi kebutuhan. Kan manusia tuh kebutuhannya beberapa diantaranya makan, minum, termasuk ada nanti satu tahap kebutuhan biologis gitu ya. Gimana cara untuk memenuhi kebutuhan ini? Selain dengan melalui jenjang pernikahan, bukan dengan perkara-perkara yang kotor ya, misalnya pacaran, kemudian di dalamnya ada aktivitas-aktivitas berpacaran seperti hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Eh, Beberapa orang mengatakan zaman sekarang gak usah nikah gitu. Kan sama aja gitu, bisa tinggal sama-sama juga. Nah itu kan nggak ajaran Islam gitu ya teman-teman semua. Jadi tujuan menikah itu adalah untuk memenuhi nalurinya manusia, memenuhi kebutuhannya manusia dengan cara yang benar, yaitu dengan apa? Dengan cara menikah. Hanya dengan akad aja, semuanya jadi beda.
Sebelum akad, aktivitas-aktivitas laki-laki perempuan dosa, setelah akad semua aktivitasnya jadi pahala. Bedanya di akad. Jadi salah satu tujuannya adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kalau kita punya kebutuhan juga gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menikah tadi. Kedua, untuk membentengi akhlak dan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Eh Salah satu pernikahan itu tujuannya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan-perbuatan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan, merusak martabat manusia itu sendiri. Nah, Islam ini memandang bahwa pernikahan itu adalah sarana yang efektif untuk memelihara dari kerusakan, untuk melindungi masyarakat dari kekacauan kerusakan, gitu ya. Jadi yang kedua tujuannya adalah untuk membentengi akhlak, menundukkan pandangan juga. Apa kata Rasulullah? Wahai para pemuda, barang siapa bagi kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu bisa menundukkan pandangan. Kalau enggak, pandangannya jadi liar gitu. Melihat yang cantik-cantik ya, bentuk bagian tubuh yang bagus, atau perempuan ngeliat yang tampan-tampan, kemudian berimajinasi dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah, tundukkan pandangannya. Kenapa? Karena itu akan bisa lebih membentengi kemaluan. Semuanya dimulai dari mata. Nanti dari mata mulai dari bercakap-cakap, setelah itu mulai bersentuhan dan seterusnya. Rasulullah mengingatkan, kalau kamu belum mampu untuk menikah, maka banyak-banyak berpuasa. Nah, itu bisa membentengi dirinya. Umar menyampaikan pada teman-teman berapa dalam muhadarah ya, dalam ceramah ini, Umar punya seorang teman, beliau meninggal istrinya, seorang duda, akhirnya beliau memilih untuk berpuasa. Belum 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 menikah lagi, akhirnya beliau membentengi dirinya dengan berpuasa. Daud. Atau ada seorang guru juga, seorang ustadz ya, mengajar di satu tempat, istrinya di tempat yang lain, di negara yang lain, maka beliau membentengi dirinya dengan berpuasa. Atau bagi para pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang belum bisa menikah, mungkin karena banyak hal yang bisa laki-laki belum menikah karena masih ingin berbakti sama ibunya, masih ingin bekerja untuk punya tabungan yang lebih banyak, atau seorang pemuda-pemudi yang masih ingin menyelesaikan kuliahnya, tapi kadang-kadang ada gejolak ingin menikah gitu. Tapi dia belum bisa saat ini, secara waktu belum bisa gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Atau secara kemampuan ekonomi belum bisa. Maka yang harus dilakukan adalah puasa. Puasa itu menundukkan ke hawa nafsu ya, sehingga lebih tenang gitu. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa. Apalagi tadi tujuan menikah itu menegakkan rumah tangga yang Islami. Nah, menegakkan rumah tangga yang Islami itu kayak gimana? Itu dia tadi katakan ya, adalah dengan sekufu. Nanti kita bahas di akhirnya sekufu yang dimaknai adalah sekufu dalam berbagai macam hal, terutama dalam hal pemahaman agama. Nah, berikutnya yang mau ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, setelah kita tahu bahwa menikah adalah sunnah dari para rasul, dan setelah kita tahu bahwa Rasulullah menyuruh kita kalau sudah mampu menikah, kalau belum mampu untuk menikah adalah dengan berpuasa, dan setelah kita tahu bahwa menikah itu adalah menjaga kesucian diri kita, ingat, bagi siapa-siapa yang menikah dengan niat menjaga kesucian, pasti Allah tolong. Gak mungkin Allah nggak tolong. Kalau kita berniat untuk ibadah, berniat untuk menjaga kesucian, berniat untuk menghindarkan diri kita dari keharaman, pasti Allah tolong. Gak mungkin Allah nggak tolong. Apa kata Rasulullah? Ada 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Seorang budak yang ingin menebus dirinya, ya, dengan mencicil pada tuannya di zaman dulu. Kemudian orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian dirinya, itu pasti Allah bantu dengan berbagai macam cara. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Allah bantu rezekinya. Allah bantu semua jadi lebih mudah dalam hidupnya. Kalau dia betul-betul bertekad untuk menjaga dirinya supaya tetap suci. Dan Allah bantu pejuang-pejuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi seorang laki-laki bertugas untuk memberikan nafkah, maka bukan harus jadi orang yang kaya raya terlebih dahulu, tapi seorang laki-laki baik, pemuda yang soleh, tidak akan rela membiarkan seorang anak gadis yang dirawat dengan begitu baik oleh orang tuanya, nggak akan rela untuk membuat anak gadis itu hidup susah bersama dengan dirinya, ya kan? Eh,
Jadi pasti seorang laki-laki soleh, walaupun belum kaya raya, tapi dia punya kemauan untuk membahagiakan calon istrinya itu semampu yang dia bisa. Nggak harus kaya raya kemudian menikah, tapi dia punya tekad yang kuat untuk bisa bekerja secara halal untuk membahagiakan seorang anak yang diambil dari ayah ibunya yang sudah dibesarkan dengan begitu baik itu. Jadi orang soleh itu pasti dia akan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Sementara perempuan-perempuan yang solehah adalah perempuan-perempuan yang uh, turut memaklumi, memahami, ya, membuat ringan gitu, tidak memberatkan calon pasangannya. Makanya kalau untuk persoalan mahar nih kita agak belok dikit ya. Kalau persoalan mahar, mahar yang terbaik tuh mahar yang gimana sih? Kalau mahar yang terbaik untuk laki-laki itu mahar yang setinggi-tingginya. Itu yang terbaik, yang semampu dia gitu. Tapi kalau di pihak perempuan, ya semampunya dari sang laki-lakinya gitu. Gitu ya. Nah, sekarang Uma mau masuk ke bab berikutnya. Tadi Mas mengatakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah menegakkan pernikahan yang Islami. Salah satunya adalah harus dengan yang sekufu, harus dengan yang setara. Setara dalam hal apa? Dalam berbagai macam hal. Kenapa harus setara? Memang apa pentingnya kalau setara? Kalau nggak setara apa jadinya? Ada di zamannya Nabi itu namanya um, Zaid bin Harithah. Pernah dengar nggak kisahnya? Dengan itu anak angkatnya Nabi dari kalangan budak sama Sayyidah Zainab. Itu saudaranya Nabi dari kalangan bangsawan lah, maksudnya dari kalangan yang atas. Kemudian mereka menikah atas anjuran Nabi. Ternyata setelah menikah sudah dicoba, kedua-duanya orang soleh. Zaid bin Harithah orang soleh, Sayyidah Zainab ini juga orang solehah gitu ya, seorang wanita solehah. Tapi beda banget, stratanya beda gitu. Sehingga berusaha menyesuaikan diri satu sama lain agak sulit gitu. Sehingga pernikahan ini kurang berhasil, sehingga akhirnya terjadilah perceraian. Apakah perceraian itu buruk? Perceraian itu sesuatu yang Allah bolehkan walaupun Allah nggak suka. Tapi kalau di dalam pernikahan itu terjadi mudarat terlalu banyak, tidak tercapai sakinah mawaddah warahmah, tidak tercapai ketentraman, ketenangan, maka perceraian itu dibolehkan. Itulah indahnya Islam, rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh di antara kita ada yang menghakimi. Kan masyarakat kita kan mudah untuk menghakimi seseorang ya. Sementara kita tahu banyak kok sahabat-sahabat Nabi yang dua-duanya sama-sama soleh, baik laki-laki maupun perempuannya. Namun memang dalam pernikahan itu nggak tercapai kesesuaian sehingga akhirnya diputuskan untuk berpisah. Dan apakah orang yang berpisah berarti nggak soleh? Enggak, banyak sahabat-sahabat Nabi yang juga berpisah dengan alasan-alasan yang syar'i. Nggak ada masalah dengan itu, asalkan diupayakan semaksimal mungkin. Nah, Zaid bin Harithah dan kemudian Sayyidah Zainab ini akhirnya berpisah karena tadi nggak sekufu, yang satu dari kalangan atas, satu dari kalangan bawah, agak sulit untuk menyesuaikan. Nah, berikutnya teman-teman semua, Umar tadi mengatakan bahwa dalam pernikahan ada yang namanya sekufu. Maka cari yang sekufu karena nanti akan berfungsi untuk menjalankan pernikahannya. Sebelumnya Umar mau menyampaikan dalam surah Ar-Rum dulu. Surah Ar-Rum ayat 21. Ini surah yang sering teman-teman dengar atau teman-teman baca di surat-surat atau undangan-undangan pernikahan, ya kan? Ini tujuan pernikahan. Apa itu bunyinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Artinya menikahnya dengan sesama manusia. Karena ada orang nikahnya sama jin, ada orang nikahnya sama hewan, ada orang nikahnya sama boneka, gitu, macam-macam ya. Jadi dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan Allah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, sesama manusia. Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Jadi tujuan pernikahan itu membawa ketentraman. Kalau sekarang mungkin, kalau kita pulang ke rumah bingung, merasa kosong, saya ini cari duit buat apa, nggak tahu arah gitu. Tapi nanti setelah menikah sebenarnya jadi lebih tentram. Kemudian Allah jadikan di antara kita rasa kasih dan sayang. Dan kemudian Allah itulah sebabnya keluar kata sakinah mawaddah warahmah yang berasal dari surah Ar-Rum 21. Ada rasa tentram di dalamnya, ada rasa cinta, peduli satu sama lain. Kemudian setelah itu kita masuk ketika nanti dalam pernikahan. Kenapa perlu yang sekufu? Dari tadi mau menekankan kenapa perlu yang sekufu. Sekufu dalam ekonomi kalau bisa. Sekufu dalam pendidikan kalau bisa, dalam pemahaman agama kalau bisa. Itu lebih mudah dalam menjalankan pernikahan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu ada yang namanya saling tolong-menolong. Saling dalam apa? Saling dalam membantu dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran.
saling dalam menunaikan hak dan kewajiban, saling dalam menghebatkan satu sama lain, saling dalam apa? Memupuk cinta satu sama lain. Ya, kita bahas dulu saling dalam membantu, saling bantu membantu dalam kebaikan. Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 71. Bayangkan kalau nggak yang setara, sekufu. Yang satu hobinya ngurusin orang, ngurusin umat gitu ya. Yang satu apa-apa diduitin gitu. Kalau kita mau bantu duit, kalau kita bantu orang, dia harus bayar. Kita nggak bisa nih ngasih sedekah gitu aja sama orang. Kalau kita jangan banyak-banyak sedekah sama orang gitu. Nggak sekufu dalam hal berbuat baik gitu. Ngapain tiap hari bikin makanan Jumat berkah buang-buang duit misalnya. Atau apalah nggak support kita dalam melakukan kebaikan. Nggak sekufu. Yang satu pasangan yang mau berbuat baik terus, yang satu pelitnya minta ampun misalnya ya. Nggak bisa. Dalam surat Taubah ayat 71, teman-teman lihat. Ini kesalingan ya, saling dalam membantu dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Indah banget nggak sih kalau punya pasangan sama-sama punya visi misi pengen apa? Kalau ada rezeki, pengen kita bisa nyumbang yuk buat bangun masjid, saling tolong menolong dalam kebaikan, yuk kita sama-sama masuk kelas Quran bareng-bareng. Oh, indah banget tuh kayak gitu. Dalam surat Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Dan seterusnya, mereka menyuruh mengerjakan kepada yang ma'ruf, mereka saling menyuruh pada hal-hal yang baik, kemudian mereka sama-sama saling mencegah pada yang mungkar, gitu ya. Ini ada jenis suami istri yang bareng-bareng sukanya dunia malam. Nah, itu kan sama-sama kok bareng-barengnya malah ke hal-hal yang mungkar. Sama-sama saling tolong menolong dalam mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Indah nggak sih ya kalau dari awal janganlah teman-teman berpikir aku akan menolong dia, aku akan jadi pahlawan untuk mengubah dia gitu. Kadang-kadang watak itu nggak bisa dirubah loh teman-teman semua, ya nggak? Watak manusia itu yang sudah tercipta berpuluh-puluh tahun itu kadang-kadang nggak bisa dirubah. Terus kita mau jadi pahlawan untuk merubah dia, ya kalau mampu ya silahkan saja. Tapi tentu akan lebih mudah kalau sama-sama sudah ada bibit-bibit kebaikannya itu, gitu. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Gitu. Yang satunya adalah orang yang suka banget bantu keluarga. Yang satunya orang yang marah-marah kalau misalnya dekat-dekat sama keluarga misalnya. Yang satu orang yang family banget gitu ya. Yang satu orang yang nggak mau diusik-usik sama keluarga, agak susah nanti gitu. Jadi menikahlah dengan orang-orang yang ketika nanti dalam masa ta'aruf, dalam masa perkenalan, sekufu, punya pandangan yang sama. Suami istri saling tolong menolong dalam berbakti pada orang tua. Jangan yang satu mau bakti sama orang tua, yang satu nggak suka, jadi repot. Atau apa, saling menjaga hubungan baik antar keluarga. Ya. Karena kalau ada pasangan yang berselisih dengan anggota keluarganya, yang satu pasangan lagi mendamaikan. Begitulah, jadi harap terjadi keharmonisan dalam rumah tangganya. Kemudian teman-teman semua, eh, termasuk tolong menolong dalam kebaikan adalah repot nggak? Coba bayangin. Istrinya punya kehidupan yang sangat konsumtif, ya maunya hidup kelas atas gitu. Semua barang-barang serba mahal. Sementara suaminya belum mampu. Istrinya memaksa suaminya untuk memberikan uang lebih banyak. Akhirnya nanti suaminya jadi korupsi misalnya untuk menghidupi tuntutan hidup yang tinggi. Kan ini nggak terjadi tolong menolong dalam kebaikan gitu ya. Kalau di zaman dulu tuh orang-orang soleh, istrinya ketika mengantarkan suaminya bekerja, istrinya mengatakan, suamiku, aku bisa tahan dengan kelaparan, tapi aku tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Jadi maknanya istri ini mengatakan suamiku bekerjalah dengan pekerjaan yang halal. Disupport suaminya untuk melakukan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Atau misalnya saling menasihati untuk rajin dalam ibadah. Bapak-bapak laki-laki sholat di masjid gitu. Nah, istrinya support, ayo Pak, sholat di masjid Pak, maghrib, isya, sholat di masjid gitu ya. Atau saling menutup aib satu sama lain. Ya, saling menutup aib satu sama lain gitu ya. Menutup kekurangan satu sama lain di depan umum. Bukan
sang suami menceritakan keburukan istri di depan orang banyak, begitu pula sebaliknya, nggak begitu. Gitu. Jadi itu sekufu dalam hal pemahaman agama, dalam hal visi misi itu membantu dalam kesalingan dalam menjalankan rumah tangga. Ini cuma nasihat juga untuk umat sendiri ya, bukan berarti umat sempurna ya, nggak jauh dari kata sempurna, tapi cuma nasihat untuk diri umat sendiri. Termasuk kenapa harus cari yang sekufu dalam pemahaman banyak hal, supaya bisa sama-sama saling menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik. Kalau teman-teman lihat dalam surah An-Nisa 34, ini tugas laki-laki dan perempuan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Apa kata Allah SWT? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena itu Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu qawwam. Jadi cari laki-laki yang bisa memimpin. Kebanyakan sekarang masa-masa sekarang ini perempuan-perempuannya justru yang memimpin. Perempuan-perempuannya justru yang nyari duit gitu. Cari laki-laki yang bisa memimpin, yang bisa menjadi leader, yang bisa menjadi pengarah kehidupan, yang bisa menjadi penolong, penjaga dalam kehidupan. Gitu teman-teman semua. Nah, kalau perempuan-perempuannya gimana? Fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafizallah. Ini saya 34. Perempuan-perempuan yang solehah yang taat kepada Allah SWT. Maka laki-laki cari perempuan-perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini banyak banget ini yang datang ke Maskan Hufaz ya untuk meminang perempuan-perempuan yang solehah. Cuman Umar mau memberikan satu nasihat kepada para perempuan-perempuan solehah ini. Kadang-kadang para perempuan-perempuan solehah ini kan apa hidupnya di pesantren atau hidupnya di mana nggak terlalu banyak hal gitu. Sehingga sangat mudah dibohongi oleh laki-laki di luar sana. Ada beberapa banyak kejadian, beberapa di antaranya karena nggak ngerti apa-apa tentang kehidupan ini dinikahi, hanya ngelihat karena oh dia hafal 30 juz, oh dia sekolah di luar negeri, oh dia kaya raya, tanpa memperhatikan backgroundnya. Sehingga ternyata setelah menikah problemnya banyak. Beberapa orang yang bercerita setelah menikah ternyata suaminya punya orientasi seksual yang berbeda ya, ternyata juga suka sama laki-laki misalnya. Atau ketika menikah ternyata laki-lakinya bawa penyakit menular. Makanya sebelum menikah periksa kesehatan, teman-teman itu penting sekali di zaman sekarang periksa kesehatan. Atau ternyata setelah menikah banyak hutang, dikejar-kejar sama apa? Sama penagih hutang misalnya, debt collector gitu. Jadi istrinya yang nggak ngerti apa-apa malah jadi keikut-ikutan. Atau setelah menikah ternyata ada apa? Ada kebohongan-kebohongan tertentu. Jadi hati-hati banyak perempuan-perempuan soleha yang nggak ngerti apa-apa yang akhirnya dalam pernikahannya jadi sulit. Jadi mau cuma meminta bahwa Rasulullah itu sudah mengajarkan bagaimana untuk apa ya, untuk mengecek terlebih dahulu, gitu ya, mengecek terlebih dahulu. Jangan silau dengan kekayaan, jangan silau dengan sekolah di luar negeri, jangan silau dengan harta kekayaan yang banyak. Begitu pula para mertua, calon mertua, jangan silau dengan banyak hal sebelum kita tahu bibit bobotnya, gitu. Balik lagi kepada kesalingan tadi, dalam menikah itu ada kesalingan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Gimana kita bisa sama-sama menunaikan hak dan kewajiban kalau pemahamannya nggak sama? Cari pemahaman yang sama itu apa? Laki-laki paham tugasnya, kenapa dia dilebihkan? Dalam surah An-Nisa 34 dia punya wajib, dia dilebihkan oleh Allah. Salah satunya dia menafkahi. Tapi ada laki-laki kalau nggak sekufu nih, dia kan berpikir gini, istriku udah kaya, ya udah, dia cari duit sendiri, kan dia udah kaya. Kenapa pemahamannya nggak sama? Kalau pemahaman yang udah nggak sama, akhirnya dia nggak jadi memberikan nafkah. Padahal laki-laki wajib memberikan nafkah walaupun sekecil apapun, walaupun sedikit. Karena di dalam surah An-Nisa 34, kalau sama-sama percaya pada surah An-Nisa 34, dia dilebihkan sama Allah karena dia dikasih apa tugas untuk memberikan nafkah. Karena ada sebagian laki-laki di luar sana mengatakan dia udah kaya raya, ya udah dia beli sendiri gitu. Ngapain lagi saya nafkahi? Nah itu kan gak sekufu, pemahamannya nggak sama, jadi problem nanti. Jadi cari yang pemahamannya sama sehingga bisa sama-sama menunaikan hak dan menunaikan kewajiban. Jadi kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah. Sementara istri kalau punya uang, uangnya seluruhnya uangnya dia. Tapi kalau mau kasih ke keluarganya atau kasih ke suaminya namanya adalah sodakoh. Namanya adalah sodakoh. Makanya ada kisah di zamannya Ibnu Mas'ud, di zamannya sahabat Nabi. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya itu ada uang berlebih lah. Kemudian istrinya mengatakan pada Nabi Muhammad, boleh nggak kalau aku sedekah sama suamiku sendiri? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau sedekah sama suami sendiri, maka itu namanya kamu dapat dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala
silaturahmi. Nah, konsep pemahaman begini itu harus sama konsepnya dengan pasangan kita. Kalau enggak, nanti jadi konflik lagi gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Berikutnya yang juga harus dipahamkan adalah sama-sama nanti dalam pernikahan kesalingan untuk menghebatkan satu sama lain. Ibarat burung merpati dengan dua sayap supaya bisa terbang lebih tinggi gitu. Kenapa? Kita ini dituntut menjadi khairu ummah, ya kan? Kita dituntut menjadi khairu ummah. Khairu ummah itu apa sih? Umat terbaik. Apa artinya? Dalam menikah nanti kita dituntut untuk melejitkan seluruh potensi positif untuk menjadi soleh dan mensolehkan yang lainnya. Kan katanya kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kalau nggak sekufu nanti nggak saling menghebatkan. Sementara kita mau bersatunya laki-laki dan perempuan ini, maka kebermanfaatannya dalam hal ilmu, harta, tenaga kepada umat itu jadi lebih banyak. Contoh Siti Khadijah radhiyallahu anha menghebatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kan? Siti Khadijah memberikan hartanya untuk menghebatkan dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah juga menghebatkan misalnya Siti Aisyah radhiyallahu anha menghebatkan istrinya. Bagaimana istrinya menjadi sangat pandai dan pintar sehingga meriwayatkan hadis yang sangat banyak Sayyidah Aisyah itu. Menghebatkan, menumbuhkan potensi dari pasangannya. Saling mendukung untuk menambah ilmu satu sama lain. Uma saat ini berada di Mesir, sekolah di Azhar Mesir. Itu banyak sekali Uma lihat suami istri yang sama-sama sedang kuliah. Kalau yang satunya lagi kuliah, suaminya jaga anak di rumah. Kalau suaminya kuliah, anaknya yang jaga di rumah. Saling menghebatkan satu sama lain. Pernikahan nggak lantas membuat kita mati potensi kita, mati kecerdasan kita enggak. Justru pernikahan membuat kita melejitkan seluruh potensi-potensi yang ada untuk saling menghebatkan, untuk kebermanfaatan terhadap anak-anak, kebermanfaatan kepada umat dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian terakhir yang mau ingin sampaikan menggapai ridha ilahi. Tadi kita sudah bahas mengenai tujuan pernikahan, kenapa pada akhirnya kita menikah dan kemudian harus cari yang sekufu dan kemudian aplikasinya dalam nanti ketika sudah menikah. Terakhir adalah sekufu dalam hal cinta, setara dalam hal cinta, saling memupuk cinta dan bersama sampai surga. Jangan yang satu kecintaan, yang satu nggak punya cinta sama sekali. Uma ingat satu video, ada seorang ibu berkata, saya udah nikah puluhan tahun, dulu nikahnya pas dijodohin, tapi nggak cinta sama sekali, kata beliau. Bayangkan hidup tanpa cinta, teman-teman semua itu seperti apa. Bahkan di zaman Rasul itu ada loh teman-teman, seorang wanita bilang sama Rasul begini, aku menikah nih Rasulullah, kata wanita ini. Dia tuh orang baik, dia orang soleh, tapi aku nggak bisa cinta sama dia, nggak bisa cinta. Gimana bisa melayani dengan baik? Memandang wajahnya aja tuh agak sulit gitu. Saking aku nggak cinta gitu. Kalau nggak cinta tuh sulit kan teman-teman, semuanya jadi terasa berat ya kan. Kalau cinta kan semua jadi terasa ringan dan indah gitu. Kemudian apa kata akhirnya apa? Rasulullah membolehkan orang ini untuk berpisah gitu. Jadi termasuk sekufu dalam saling menyukai. Ya nggak mesti cinta banget di awal-awal ya. Cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Tapi ada ketertarikan satu sama lain. Makanya dalam Islam ini nggak boleh namanya kawin paksa gitu. Atau kawin dijodoh-jodohkan sementara orangnya nggak mau. Nggak bisa. Karena nanti akan jadi neraka dalam rumah tangganya. Makanya ada yang namanya saling sekufu dalam sama-sama saling tertarik. Sama-sama saling punya ketertarikan awal gitu. Itu cukuplah jadi modal untuk bisa dalam pernikahan nanti saling bertambah kecintaannya. Nah, teman-teman semua, dalam surah An-Nisa ayat 19, kita bisa sabar kepada orang yang kita cintai gitu. Kita bisa memaklumi kepada orang yang sangat kita cintai, ya kan? Dalam surah An-Nisa 19 dikatakan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan cara yang patut kepada pasangan kita itu. Kita akan sangat mudah untuk melayaninya, untuk tersenyum kepadanya, untuk bisa bersabar dengannya kalau kita mencintai orang tersebut. Jadi harus ada ketertarikan awal. Bergaulah atau bermuamalah dengan baik dengan pasangan kita itu. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira." Kalau kamu nggak suka sama mereka, sabar. Gimana bisa sabar kalau kita udah nggak suka dari awal gitu? Nggak bisa. Kamu pernah lihat di sosmed lagi ya, lagi-lagi di sosmed pernikahan karena sama-sama pemilik pesantren ya ayah ibunya, jadi dijodohin dari kecil gitu. Ketika menikah cemberut aja si perempuannya ini ya, berontak ya sampai sampai buka jilbab atau apa gitu berontak gitu. Nggak ada tumbuh rasa rasa ketertarikan dalam dirinya. Nah itu kasihan, nggak ada sekufu setara dalam hal perasaannya. Begitulah ya teman-teman semua. Jadi intinya dalam pembahasan pada kali ini
menjemput ridha Allah dengan ikatan suci, bermakna menikahlah itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi menikah juga butuh persiapan, sebagaimana kalau kita masuk ke medan perang, kalau pedangnya tumpul ya pasti kalah dalam medan pertempuran itu. Begitu pula, oleh karena itu sebelum bertempur harus dipersiapkan dulu, misalnya pisaunya ditajamin dulu, baju besinya dipasang dulu, supaya kita bisa memenangkan pertarungan itu. Begitu pula dalam roda pernikahan, harus ada yang namanya persiapan dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk buru-buru langsung menikah, nggak bisa. Memang menikah nggak boleh tunda-tunda, tapi juga nggak bisa buru-buru. Harus ada yang namanya persiapan. Adapun nanti dalam pernikahan, kita berusaha untuk sekufu dalam berbagai macam hal untuk memudahkan pernikahan tersebut. Tapi kalau ternyata takdir Allah berkata, sudah diusahakan segala macam sesuatu, tapi ternyata mudaratnya lebih banyak, Islam, Allah memberikan rahmatnya Allah SWT, diperbolehkan untuk berpisah. Berpisah bukan bermakna buruk, berpisah untuk apa? Untuk bisa kembali utuh, ya. Karena ada beberapa orang mungkin di dalam ruangan ini yang berpisah untuk kembali utuh, kembali menyayangi diri sendiri, menata kehidupan lagi yang lebih baru, dan kemudian insya Allah menemukan lagi yang sekufu, yang setara, yang sama cintanya, yang sama perjuangannya, yang sama ketertarikannya dalam agama, yang sama visi misinya, yang sama apa saling tolong menolongnya dalam kebaikan. Begitu teman-teman semua, mohon maaf lahir batin atas apa kekurangan yang Uma sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah bantu teman-teman untuk para laki-laki. Allah bantu, Allah mudahkan, Allah berikan kesehatan sehingga Allah mudahkan untuk memberikan nafkah untuk anak istrinya, membahagiakan anak istrinya. Untuk para istri, semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan untuk bisa membersamai anak-anaknya, insya Allah.